Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kali ini Bapak akan melanjutkan penjelasan indikator 338 mengidentifikasi jenis-jenis akun pada perusahaan jasa. Kita mulai saja. Yang pertama adalah pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Transaksi pembelian perusahaan jasa sendiri diantaranya pembelian perlengkapan kerja dan peralatan. Kesemuanya itu dilakukan untuk memberikan kepuasan pada para pelanggan dalam hal pelayanan. Jadi kalau perusahaan jasa itu membeli sesuatu itu untuk mendukung kerja. Beda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu membeli sesuatu, dia juga untuk mendukung kerja. Selain itu juga dia membeli barang itu untuk dijual kembali. Nah, itu bedanya. Kalau di perusahaan jasa tidak. Ya, jadi kalau dia membeli barang itu semata-mata untuk mendukung pelayanan kepada pelanggan sehingga pelanggan itu mendapatkan pelayanan yang prima. Ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, perusahaan jasa juga harus mencatat berbagai transaksi lain yang berhubungan dengan transaksi pembelian. Misalnya saja pada salon kecantikan melakukan pembelian berupa hair dryer, gunting, alat catok, vitamin rambut di toko Merah Merona misalnya ya. Nah ini tentunya ini tadi sudah Bapak sampaikan, barang-barang yang dibelikan di salon ini memang dalam rangka untuk mendukung kerja pelayanan jasa ya. Nah, tentunya nama-nama akunnya harus ada dan harus dicatat, memang harus dicatat, bukan berarti karena ini pembelian sifatnya hanya mendukung kerja terus tidak dicatat. Misalnya membeli gunting itu nanti nama akunnya apa, membeli hair dryer nama akunnya apa gitu ya, membeli vitamin rambut itu nama akunnya apa, itu harus dicatat. Berikutnya yang kedua adalah pendapatan. Seperti perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga memiliki berbagai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan ini haruslah dicatat pada daftar pembukuan tunai dan kredit. Nah, jadi pengertian pendapatan itu kalau dalam akuntansi ini sesuatu yang memang sudah real ya, real akan menghasilkan uang. Walaupun mungkin dalam kenyataannya uangnya itu belum diterima secara tunai, sebagian atau seluruhnya. Itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, ini. Jadi di sini maka dicatat di pembukuan tunai dan kredit. Nah, ini artinya bahwa pendapatan itu bisa berupa tunai, bisa berupa kredit. Kredit itu artinya belum diterima uangnya. Pendapatan dari perusahaan jasa sendiri diantaranya didapat dari berbagai layanan yang telah dia berikan. Karenanya kemudian pengusaha jasa akan memberikan berbagai layanan terbaik kepada pelanggannya. Kemudian yang ketiga, pembayaran beban-beban lainnya. Kita tahu bersama bahwa sebuah perusahaan, apapun namanya, kalau dia berkeinginan mendapatkan keuntungan, mendapatkan pendapatan, efek yang muncul adalah munculnya beban. Nggak mungkin orang pengen pendapatan tapi bebannya nggak ada. Berarti kalau perusahaan itu dia bebannya nggak ada, berarti perusahaan itu nggak ada kegiatan. Ya. Selama perusahaan itu ada kegiatan, dengan otomatis beban-beban itu akan muncul, tapi beban-beban nanti akan terbayarkan dengan pendapatan yang diterima. Gitu ya. Selain pengeluaran yang dilakukan saat membeli berbagai keperluan seperti pada berbagai perlengkapan dan peralatan, perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan. Ya. Ada listrik, ada telepon, ada internet, dan lainnya. Jadi konsekuensi logis itu ya. Jadi misalnya kalau salon contohnya, kalau dia nggak bayar listrik, ya berarti dia nggak bisa menghasilkan pendapatan ataupun keuntungan karena banyak alat-alatnya yang memang harus menggunakan listrik seperti itu. Jadi muncullah beban listrik, internet dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat, penerimaan piutang. Apa yang dimaksud dengan penerimaan piutang? Piutang itu adalah tagihan
Kenapa muncul tagihan? Karena perusahaan melakukan pelayanan jasa, seharusnya duitnya diterima, tapi pada saat pelayanan jasanya selesai, uangnya belum diterima. Ya, nah, belum diterimanya uang ini bagi si pemberi jasa itu dinamakan piutang. Nah, pada saat lain waktu, ya, uangnya diterima, baru diterima, itulah yang disebut dengan penerimaan piutang. Ya, hutang piutang ya. Ini kenapa dipasangkan antara hutang dan piutang? Karena kalau ada piutang di pihak pemberi jasa, maka di pihak yang menerima jasa itu namanya hutang. Nah, maka selalu berpasangan gitu ya. Sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna, sehingga sesuai dengan kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu, dibutuhkan pencatatan perusahaan dalam hal ini. Kemudian yang kelima, penanaman modal atau investasi. Saat perusahaan jasa pertama didirikan, pasti ada setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi ini diinvestasi, ini harus dicatat dengan baik, apalagi jika modal atau dana tersebut datang dari pihak lain. Jadi misalnya kalau bentuk perusahaannya itu bukan perseorangan, berarti ada pihak lain yang ikut andil dalam perusahaan. Nah, itu tentunya berbeda ya dengan perusahaan yang hanya dimiliki sendiri. Maka di situ harus dicatat ada investasi. Demikianlah ya pembahasan mengenai siklus akuntansi jasa dengan menerapkan tahapan akuntansi yang benar. Kegiatan usaha kemudian dapat dilakukan dengan efektif, juga membantu pengambil keputusan dengan lebih tepat karena dilakukan berdasarkan informasi keuangan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita memahami jenis-jenis akun pada perusahaan jasa, kemudian mengaplikasikan di siklus akuntansi secara benar, maka pada akhirnya akan melahirkan informasi keuangan yang sesungguhnya. Informasi keuangan yang sesungguhnya itu misalnya apa? Misalnya bagaimana perusahaan itu keuntungannya, besarnya laba dan sebagainya, kemudian posisi kekayaan perusahaan, posisi aktiva lancar, posisi hutang lancar dan sebagainya. Itu bisa terlihat kalau kita menggunakan siklus akuntansi dan menginputnya secara benar berdasarkan data dan fakta yang ada. Demikian pembahasan KD 338, semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.